Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin dalam acara Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, hari ini kita akan membahas sesuatu yang erat dengan masa depan anak bangsa. Nah, berbicara tentang anak, ini dimulai dari bayi, pada usia 0 sampai 6 bulan, mereka mempunyai masa yang sangat penting di mana mereka harus mendapatkan ASI eksklusif dari sang ibu. Namun, masih banyak dari kalangan orang tua yang gagal memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dengan alasan yang berbeda-beda, mulai dari masalah pekerjaan sampai kurangnya dukungan keluarga dalam memberikan ASI. Nah, sebenarnya sejauh mana sih pentingnya ASI eksklusif ini pada anak? Bersama saya telah hadir pakar kesehatan sekaligus konselor ASI, Dr. Yusra Septivera, spesialis Opjin. Beliau adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Baik, kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Eka. Baik dokter, ini kita berbicara masalah ASI dok. Sebenarnya bagaimana fenomena yang ada di masyarakat tentang pemberian ASI eksklusif? Iya, terima kasih Kak Eka. Iya. Jadi mengapa ASI ini penting ya? Karena di zaman era modern seperti sekarang ini, di era globalisasi seperti ini, ternyata banyak sekali angka kecakupan ASI ini sangat rendah. Jadi kalau kita lihat dari data yang didapatkan dari Dinkes maupun Kemenkes itu menyatakan bahwa cakupan ASI di Indonesia sangat rendah, khususnya untuk daerah Aceh. Itu berapa persen dokter? Itu sekitar apa di bawah 50%? Di bawah 50%. Di bawah 50%. Iya, jadi kalau melihat fenomena itu sangat miris ya, melihat begitu banyak anak-anak yang harusnya mendapatkan ASI tapi tidak mendapatkan ASI gitu, karena ASI ini merupakan sumber makanan, sumber energi, sumber yang paling dibutuhkan oleh bayi dari 0 sampai 2 tahun seperti itu. Ditambah lagi dengan adanya gencarnya iklan-iklan yang beredar di masyarakat ya, yang menyebabkan iklan-iklan dari Sufor seperti itu, yang menyebabkan ibu-ibu yang masih muda, khususnya yang ibu-ibu yang usia reproduktif ini jadi malas untuk memberikan ASI kepada anaknya. Ditambah lagi dengan fenomena bahwa banyak wanita-wanita di usia subur ini yang bekerja seperti itu, jadi otomatis untuk memberikan makanan kepada anaknya, untuk memberikan ASI itu jadi ada hambatan. Makanya angka cakupan dari pemberian ASI kepada anak-anak balita ini sangat rendah seperti itu. Iya, kalau menurut fenomena sekarang, apakah ibu-ibu di perkotaan lebih sukses memberikan ASI dibandingkan dengan ibu-ibu pedesaan atau sebaliknya? Bagaimana dok? Seharusnya gitu ya, kalau kita lihat fenomenanya, harusnya ibu-ibu di desa dia tidak terkontaminasi, tapi ternyata tidak. Ternyata gitu. Tidak. Dari berdasarkan hasil penelitiannya bahwa hampir sama gitu antara ibu yang di perkotaan maupun di pedesaan. Mungkin karena kurangnya informasi mengenai ASI tadi. Iya. Jadi yang dulunya ibu-ibu di pedesaan itu yang banyak hanya memberikan ASI pada anaknya, sekarang sudah bergeser gitu. Sekarang sudah bergeser. Jadi banyak ibu-ibu baru ya sekarang, apalagi masyarakat banyak yang menikah dini sekarang usia 20 tahun ke atas. Jadi mungkin karena kurangnya atau minimnya informasi mengenai ASI tadi dan banyaknya informasi yang didapat melalui Instagram, melalui media televisi, radio, iklan itu ya dok ya. Lainnya itu jadi membuat motivasinya jadi kurang. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat malahan ibu-ibu yang di perkotaan ini yang banyak termotivasi untuk menggali ilmu masalah ASI ini. Mungkin karena mudah untuk dijangkau, fasilitas dari konselor di kota lebih mudah untuk ditemui. Mungkin kalau di pedesaan malah agak sulit gitu ya. Mungkin karena mereka yang pertama ilmunya tidak ada, malas untuk mencari bantuan kalau misalnya ada hambatan. Terus untuk mencari komunitas ataupun yang membantu untuk mengedukasi ASI itu kurang di desa. Jadi angka antara ibu yang di kota sama di desa itu ya hampir sama jadinya. Gitu. Jadi melihat kondisi sebenarnya sungguh sedih ya dok ya. Iya, betul. Ini kan sebuah karunia yang tidak bisa tergantikan apa-apa dengan ASI ini. Sebenarnya
penyebab kegagalan bagi seorang ibu untuk menyusui bayinya apa saja, Dok? Sebenarnya banyak ya faktor-faktornya. Yang pertama kurang ilmu. Yeah. Jadi menyusui itu tidak hanya begitu bayi lahir langsung ditetein kayak gitu ya, disusui seperti itu, tidak semudah itu ternyata. Yeah. Kalau kita lihat dulu nenek-nenek kita zaman dahulu atau misalnya orang-orang tua kita zaman dahulu, begitu lahir nggak perlu tuh namanya ilmu-ilmu ASI, ngapain sih? Dulu aja zaman-zaman nenek kita tinggal disusui anaknya mau kok. Iya, tapi penting ASI gitu kan. Kayak gitu kan, tapi ternyata tidak gitu. Ilmu itu sangat perlu. Jadi ilmu itu harus digali lagi mengenai kenapa sih tentang pentingnya ASI. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu, kita punya mindset bahwa ASI itu penting, jadi kita termotivasi untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak kita dan mendapatkan terbaik apa yang kita berikan kepada anak seperti itu. Pertama kurang motivasi, kurang ilmu. Iya. Terus dukungan dari suami terutama ya, karena suami itu merupakan tombak penting ya. Jadi kalau misalnya neneknya atau misalnya keluarga yang lain tidak mendukung, tapi kalau suami mendukung, kemungkinan besar dia akan berhasil untuk memberikan ASI. Karena omongan sana sini ya, dari mertua misalnya atau dari tetangga misalnya, masa kayak gitu aja nggak bisa memberikan ASI, atau udah kasih aja susu formula kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang membentengi suami, kita bisa lebih mempunyai motivasi yang kuat untuk tetap memberikan ASI pada anak. Terus manajemen untuk memberikan, misalnya ibunya bekerja seperti itu, dia kurang tahu mengenai informasi tentang manajemen ASI perahnya mungkin ya. Terus ditambah lagi dengan banyaknya iklan-iklan yang masuk tadi gitu. Jadi yang dulunya mungkin punya motivasi, tapi karena akhirnya menyerah tengah jalan, akhirnya beralih ke susu formula seperti itu. Terus ditambah lagi mungkin tidak mencari kelompok pendukung ASI-nya. Jadi kalau memang dari awal berniat untuk memberikan ASI dan sudah mendapatkan informasi atau ilmu yang penting mengenai ASI, pasti dia akan terus mencari informasi tersebut, dan bila ada kesulitan, dia akan menghubungi kelompok pendukung ASI tadi. Berarti sudah ada komunitas atau organisasi yang mendukung apabila terjadi masalah gitu pada saat dia proses menyusui sampai 2 tahun tadi. Mungkin itu faktor-faktornya. Iya, berarti ini masalah persepsi, dokter. Tadi mungkin pada dasarnya semua ibu ingin menyusui ya, dok ya. Tapi terkadang ada yang merasa ini ASI saya sedikit, beda mungkin ASI saya sama ASI ibu ya. Ketika hari-hari pertama itu ASI saya sedikit, jadi dia langsung menyetop memberikan susu formula. Itu persepsi seperti itu, apakah ada ibu-ibu tertentu yang tidak dapat memberikan ASI? Iya, bagaimana, Dok? Jadi banyak terjadi pada ibu-ibu yang masih anak pertama biasanya. Jadi kalau secara patofisiologinya tadi balik lagi ke ilmu ya, ilmu mengenai ASI. Jadi kalau pada apalagi anak pertama yang belum pernah menyusui, belum ada pengalaman sama sekali, jadi dan apalagi tidak ada ilmu ya, jadi dia nggak tahu gitu. Begitu anak melahirkan, itu ASI itu akan terjadi perubahan hormon ya, begitu plasenta lahir, hormon estrogen dan progesteron akan menurun, menyebabkan hormon prolaktinnya akan meningkat. Hormon prolaktin itu baru akan muncul dia begitu plasenta lepas ya. Begitu anak lahir, plasenta lepas, hormon prolaktin akan naik, sehingga dia akan membuat perangsangan di otak untuk menghasilkan ASI. Terus dengan hisapan bayi akan merangsang hormon oksitosin untuk memancarkan ASI-nya tadi. Jadi itu yang tidak diketahui oleh ibu-ibu yang baru lahiran atau anak pertama. Jadi mereka mengira begitu lahir langsung ASI itu akan keluar cor-coran gitu ya, kayak keran gitu, dan akan memenuhi kebutuhan bayi. Dan kebutuhan bayi itu sangat, Allah itu sudah membuat ya kondisi lambung bayi itu sesuai dengan kapasitas ASI-nya. Kapasitas gitu. ASI. Jadi hari pertama sampai hari ketiga kapasitas lambung bayi itu hanya sebesar biji kelereng. Jadi bisa dibayangkan ya, sekecil itu. Jadi bayangkan saja kalau orang yang tidak tahu ilmu ASI diberi susu formula yang ditakar 30 sampai 50 cc, padahal kebutuhannya hanya 5 cc. Itu yang bikin masalah ya, Dok ya.
kayak gitu. Jadi kebutuhan dia hari pertama sampai hari ketiga itu padahal hanya 5 sampai 7 cc kayak gitu. Itu udah memenuhi kebutuhan dia. Lambungnya. Tapi karena mungkin nangis, anaknya rewel, dianggap itu adalah ASINya nggak ada kayak gitu. Padahal wujud nangis itu belum tentu lapar kayak gitu kan. Jadi yang kita tahu bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga yang dikeluarkan itu adalah kolostrum. Nah, kolostrum itu merupakan cairan yang kuning yang keluar pada ASI pertama kali. Dia mengandung antibodi yang sangat bagus untuk kesehatan bayinya seperti itu. Dan itu tidak bisa langsung banyak langsung biar berapa cc langsung keluar kayak gitu. Itu hanya bisa keluarnya 5 sampai 10 cc sekali isap. Dan itu yang akan diminum oleh bayi, yang didapatkan oleh bayi pada saat pertama kali dia menyusui. Gitu, dari IMD, pertama inisiasi menyusui dini. Jadi terus abis itu ibunya harus terus-terusan menyusui bayinya. Disitulah kekurang tahuan dari ilmu mengenai ASI tadi, bahwa hari pertama sampai hari ketiga itu memang masih segitu gitu. Yang dibutuhkan oleh bayinya dan yang diproduksi oleh ibunya memang segitu, dan itu cukup untuk bayinya. Jangan cepat-cepat memutuskan untuk memberikan sufor. Kalau misalnya orang yang tidak mempunyai ilmu pasti dia langsung nyerah kan. Padahal dia ASINya tuh sebenarnya cukup gitu. Nanti ASI hari ketiga ke atas, hari keempat itu baru lebih nambah lagi 10 cc sampai apa. Dan orang-orang yang melakukan persalinan secara normal dan SC pun sangat berbeda ternyata. Jadi karena pengaruh dari mungkin nyeri, abang nyeri, proses operasi sendiri, faktor anestesinya, itu akan mempengaruhi juga ternyata dari proses pengeluaran ASI pada pasien yang SC. Kadang-kadang pengeluaran ASI itu baru dia mulai akan lebih banyak keluarnya kalau hari kelima ke atas. Gitu. Jadi kalau memang orang yang punya ilmu pasti dia tidak akan gusar dan tidak akan galau dengan ASI yang hanya kolostrum yang keluar yang masih 5-7 cc. Jadi tidak buru-buru untuk memutuskan harus pindah ke yang lain. Seperti itu. Baik dokter, sebenarnya untuk hari pertama menyusui itu kan masa-masa kehamilan juga ibu harus merangsang. Itu apa saja yang bisa dilakukan supaya ASINya keluar lancar gitu dokter? Jadi banyak faktor ya yang untuk mempengaruhi ASI itu jadi keluar lancar ya. Pertama, memang pada saat kehamilan lobus-lobus ASI itu memang sudah dipersiapkan untuk nantinya akan menampung pengeluaran ASI tersebut. Tapi dia belum keluar gitu. Tapi ada sebagian orang yang memang sudah ada keluar ASINya. Biasanya mungkin pada anak ketiga atau ke anak keempat gitu. Kalau misalnya anak pertama jarang sekali yang dia langsung keluar pada saat hamil ya. Jadi pada saat kehamilan itu disitulah kita harus lihat kondisi payudara kita itu ada bermasalah atau tidak. Pertama dari bentuk puting, ya ada orang yang putingnya datar, ada yang tenggelam, ada yang biasa normal. Di situ nanti kita bisa lihat kalau misalnya putingnya tidak ada masalah, kemungkinan besar dia dan aerolanya bagus ya, di keduanya tidak perlu ada masalah apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena gini, pada wanita hamil itu memang tidak ada perlakuan khusus yang harus dipersiapkan ibu untuk supaya ASINya lancar. Misalnya masase atau misalnya pijat payudara, hanya dibersihkan saja pakai air hangat atau air suam-suam kuku pakai kapas, dibersihkan putingnya di sekitar aerolannya, misalnya ada kerak-kerak ya atau misalnya daki yang menempel pada permukaan dari pori-pori dari puting tadi, dibersihkan untuk supaya ASI itu jadi lancar keluarnya. Tapi untuk masase itu tidak dianjurkan. Masase ataupun pijat payudara pada saat kehamilan tidak dianjurkan, apalagi masih kehamilannya 8 bulan, 7 bulan, karena nanti dapat menyebabkan kontraksi rahim. Begitu. Tapi kalau misalnya udah mau menunggu-nunggu proses kelahiran, misalnya kalau mau dilakukan masase yang ringan diperbolehkan, karena nanti dia bisa membantu juga untuk memperlancar kontraksi rahim kalau lahiran normal kayak gitu. Tapi memang tidak ada perlakuan khusus untuk supaya ASINya lancar nantinya gitu. Kalau misalnya pada orang yang putingnya tenggelam atau misalnya putingnya hanya sedikit keluar, itu sudah dilakukan
dibuat puting, bukan dibuat puting ya, ditaruh ada seperti nipple pork namanya, seperti logam gitu, dia ada dijual di baby shop, itu ditempel di belakang branya untuk supaya putingnya tuh maju, nonjol. Tapi kalau intinya ada langkah semua ya dok ya? Iya, dan itu dimulai dari usia kehamilan 32 minggu biasanya. Jadi itu karena memang walaupun bayi itu dia tidak mengisap pada puting, ya, dia kan bayi itu mengisap pada payudara, pada areola, ya. Jadi bukan pada putingnya. Jadi, tapi puting itu merupakan alat yang utama juga gitu, menentukan untuk keberhasilan untuk dia supaya masuk mulatnya, masuk ke dalam mencapai areolanya itu, gitu. Karena banyak persepsi puting saya masuk ke dalam, ini nggak bisa kasih ASI, ya kan dok? Iya, berarti payudara saya kecil. Payudara gitu, saya kecil, malahan payudara besar belum tentu bisa menghasilkan ASI yang banyak juga ya dok ya. Itu karena ukuran, ilmu tadi. Iya betul. Ukuran payudara itu tidak mengingin kecukupan ASI-nya banyak atau enggak. Itu hanya ditentukan oleh lemak dari besar payudaranya saja. Jadi belum tentu payudara kecil itu ASI-nya tuh sedikit, payudara besar ASI-nya banyak, enggak seperti itu. Iya, baik sekali. Jadi para ibu tidak ada alasan sebenarnya untuk ibu tidak bisa menyusui, tinggal motivasi, percaya diri, dan keyakinan bahwa kita bisa. Dan ilmu tadi. Dan ilmu tadi itu yang penting. Dan untuk dalam memberikan ASI, apakah ada perbedaan antara anak yang mendapatkan ASI eksklusif dengan anak yang tidak mendapatkan ASI sama sekali? Ya, memang sangat banyak perbedaannya ya. Kalau misalnya kita lihat dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada anak-anak yang ASI eksklusif atau ASI yang sampai 2 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI ataupun mendapatkan sufor, itu sangat berbeda. Kalau kita lihat dari segi, kita tahu ya bahwa di ASI itu ada zat-zat fatty acid namanya ya, jadi zat lemak namanya. Di situ ada kandungan DHA itu sangat membantu untuk tingkat kecerdasan dari pertumbuhan dari otaknya. Jadi dari penelitian dikatakan bahwa anak ASI itu mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI atau sufor. Terus di ASI juga ada kandungan myelin namanya. Myelin itu sangat bagus untuk pertumbuhan serabut saraf. Jadi perkembangan kognitif, perkembangan verbal, berbicara itu sangat lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Dan perilakunya juga ya. Anak-anak ASI itu kalau kita lihat tidak hiperaktif dia. Anak-anak yang diberikan ASI dia tidak hiperaktif. Berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Dia bisa histeris, bisa hiperaktif, tidak bisa dilarang, gitu. Jadi dan kedekatan mungkin karena bonding ya, selama menyusui itu bonding antara anak dengan orang tuanya itu terbangun selama 2 tahun lebih dengan tatapan ibunya selagi menyusui, sentuhannya, pelukannya, kasih sayangnya. Itu akan membangun anak-anak ASI di kemudian hari itu dia menjadi lebih sayang dan lebih hormat kepada ibunya dan ayahnya. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI tadi. Gitu. Ya, sesuai dengan surah Al-Baqarah itu ya dok. Betul. 2 tahun itu merupakan golden period. 1000 hari pertama kelahiran. Disitulah perkembangan semua motorik, emosional, kognitifnya semua di situ. Jadi 1000 hari pertama kelahiran. Jadi Al-Quran itu udah dari berapa ratus tahun sebelum Masehi udah dikeluarkan oleh Allah, menyatakan kalau di Al-Baqarah tuh sampai 2 tahun ya. WHO baru tahun berapa tuh mengeluarkan kalau harus menyusul selama 2 tahun. Dalam Al-Quran dan perintah Allah itu sudah dari dulu-dulu menyatakan ini. Itu sebenarnya sudah dari awal sudah ada pemberitahuan bahwa keunggulan ASI itu luar biasa. Luar biasa. Dari segi kesehatannya dok, itu ASI antara ibu dan bayi apa saja yang ada manfaatnya? ASI itu lihat ke sana sekali dokter ya. ASI itu sangat banyak manfaatnya ya untuk bayi ya.
Yang pertama, ASI itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk yang harus diwaspadai pada anak ini kan saluran pernafasan dan saluran cerna. Itu yang dipersiapkan selama 6 bulan. Kenapa dia diberi ASI 0 sampai 6 bulan? Karena mukosa dari usus dan mukosa dari saluran pencernaan itu belum mendapatkan zat-zat organisme yang untuk menghambat infeksi dari luar. Jadi ASI, dengan memberikan ASI tadi, ASI itu mengandung zat-zat yang dapat melapisi dari permukaan dari mukosa usus, mukosa saluran cerna, supaya nanti kalau dia udah 6 bulan ke atas, kalau dia dapat makanan yang lain selain ASI, itu sudah bisa menghandle atau menolak virus-virus maupun bakteri-bakteri jahat yang bisa masuk ke dalam badan anak tersebut. Itu dia luar intinya. Biasa ya, Dok. Jadi itu dulu dipersiapkan, mukosanya dulu dipersiapkan. Jadi mukosa ususnya itu dipersiapkan bagus selama 6 bulan. Jadi tidak ada makanan lain selain ASI, ya. Walaupun dibilang ada sufor yang menyerupai ASI itu tidak benar. Betul, tidak benar. Jadi ASI mempersiapkan dulu karena anak-anak yang di bawah 2 tahun itu sangat rentan untuk terjadinya infeksi saluran nafas, batuk, pilek, ya, gangguan telinga, misalnya otitis media, atau diare. Yang paling sering itu. Jadi makanya dengan pemberian ASI ini, mukosa ususnya sudah dilapisi dengan ASI tadi, ada zat-zat penting di dalamnya, dia akan melapisi itu sehingga nanti waktu dia udah 6 bulan ke atas diberi makanan pendamping ASI, walaupun di situ ada bakteri atau virus yang masuk, dia udah siap gitu untuk menerima makanan maupun infeksi yang masuk. Makanya pada anak-anak yang ASI itu dia sudah jarang untuk sakit gitu, jarang menderita penyakit infeksi saluran pencernaan, saluran pernafasan. Itu yang paling penting untuk bayi. Terus ASI ini dengan IMD, dengan inisiasi menyusui dini itu sangat diperlukan untuk bayi, karena dari hasil penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang mendapatkan IMD dan ASI itu angka keberhasilan hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak di IMD maupun diberikan ASI. Terus pada ibunya apa keuntungannya? Pertama, bisa dengan menyusui langsung, dia bisa dapat merangsang kontraksi rahim sehingga rahim akan cepat kembali ke fungsi semulanya dan mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Pemulihannya lebih cepat. Terus habis itu bentuk badan ibu yang tadinya gemuk mungkin karena menyusui, dia jadi lebih ramping, berat badannya akan cepat kembali seperti sedia kala. Terus habis itu dalam hal keuangan juga, dengan pemberian ASI, jadi keuangan keluarga yang harusnya disisihkan untuk susu formula misalnya itu tidak diinginkan, jadi bisa ditabung untuk keperluan yang lain seperti itu, untuk kebutuhan anak ataupun kebutuhan keluarga. Terus kedekatan antara anak dan ibu tadi tidak ada bisa digantikan oleh pemberian susu botol ataupun ini, karena itu tadi walaupun dengan menyusui langsung itu dia akan membuat ikatan batin antara ibu dan bayi tadi akan terbentuk. Seperti itu. Mungkin ya itu keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh anak dan ibu. Masya Allah, luar biasa ya, Dok ya. Jadi untuk sukses memberikan ASI kepada anak, apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus dimakan oleh ibu, dan apakah ada makanan tertentu yang harus dipantang? Karena banyak para nenek sekarang kan makan telur jangan gitu. Apakah benar mitos itu, ataupun minum nggak boleh banyak-banyak gitu? Yang gimana, Dok? Jadi untuk pemberian ASI sendiri sebenarnya nggak ada makanan yang khusus gitu ya. Tidak ada namanya ASI booster atau apa gitu. Selama ibunya menyusui bayinya sesering mungkin, ya itu akan memproduksi ASI lebih banyak. Jadi intinya adalah sesering mungkin dikeluarkan, akan semakin sering diproduksi lagi. Jadi harus dihabiskan baru dia akan produksi, dihabiskan akan produksi. Nah kayak gitu dia intinya. Jadi kalau makanan-makanan tertentu sebenarnya tidak ada. Jadi makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh bayi, apalagi tadi protein ya. Apalagi ibu-ibu yang pasca melahirkan atau pasca melahirkan SC itu sangat membutuhkan protein yang tinggi. Itu didapatkan dari ikan, dari
daging, dari protein telur, putih telur, itu malah harus banyak-banyak dimakan. Air putih juga sama seperti itu. Jadi nggak ada namanya abis SC nggak boleh minum air putih banyak-banyak. Nanti gembung. Nanti gembung, kata iya. neneknya. Persepsi itu sering kita dengar kan, Dok? Itu mitos ya. Iya. Jadi itu mitos. Jadi padahal ASI itu dia kan didapatkan dari cairan. Jadi malahan ibu-ibu yang lagi menyusui anaknya, kita anjurkan minumnya lebih banyak dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak sebelum hamil. Jadi harus lebih banyak makan kuah yang bersayur, minum yang banyak, minum air putih yang banyak, supaya habis menyusui itu kan haus ya. Namanya kita udah diambil anak, diisap asinya, pasti kita kan kekurangan dehidrasi cairan. Jadi kita harus minumnya lebih banyak lagi. Jadi makanlah makanan yang ibu sukai. Apapun makanan yang ibu sukai, itu akan merangsang, kalau ibunya senang, asinya nanti akan tambah lebih banyak. Oh begitu. Karena dia akan merangsang pengeluaran hormon oksitosinnya. Jadi misalnya kakak sukanya makan sirbo, misalnya lagi nyusui, boleh. Dengan kakak senang makan itu akan memacu hormon untuk mengeluarkan oksitosin, sehingga oksitosin itu akan merangsang ASI lebih banyak keluar. Berarti saya orang yang termakan mitos juga, dokter. Intinya apa saja boleh makan yang asal ibu senang. Asal ibu itu makanan yang sehat dan bergizi. Jadi tidak ada makanan yang harus dipantang. Tidak ada. Untuk konsumsi air putih itu bagaimana cara mengkonsumsinya? Apakah sebelum menyusui minum dulu 1 gelas, sesudah itu minum lagi 1 gelas, atau bagaimana, dokter? Boleh, sebelum menyusui minum 1 gelas, setelah menyusui lebih banyak lagi. Setelah menyusui harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak pada saat habis menyusui. Baik. Sesuai dengan kebutuhan ibunya. Kebutuhan ibu. Iya, tidak ada batasan tertentu, tapi biasanya 1 hari itu bisa 10 gelas. 1 hari 10 gelas. Yang penting semangat, dokter ya. Iya. Jadi untuk ibu bekerja, solusi ASI perah itu sangat membantu, dokter kan? Betul. Apakah dengan setelah diperah, disimpan, apakah nutrisi ASI-nya akan berkurang, dan bagaimana cara penyimpanan ASI yang benar? Iya. Pada ASI perah ini kan memang merupakan suatu manajemen yang diperuntukkan pada ibu-ibu yang berjauhan pada bayinya ya. Jadi dicarilah cara bagaimana ibu yang masih bekerja ini tetap bisa memberikan ASI kepada anaknya, kan gitu ya. Tidak ada akar rotan pun jadi. Jadi tidak bisa langsung memberikan ASI langsung pada bayinya, dicari cara lain, ya. Karena hierarki pemberian makanan pada bayi itu adalah ASI, pemberian secara langsung, terus yang kedua pemberian ASI perah dengan ASI perah, terus yang ketiga ASI donor, yang keempat baru yang makanan yang lain, gitu. Itu hierarkinya. Jadi kalau misalnya tidak bisa memberikan ASI secara langsung, berarti yang kedua ASI perah. ASI perah. Ya. Tapi bagaimana cara supaya ASI perah itu kualitasnya sama dan masih bagus, gitu? Itu ibu harus belajar tentang manajemen ASI perah. Jadi selama ibu berdekatan sama bayinya saat di rumah, kan kita ada cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan. Biasanya orang akan mengambil cuti 3 bulan habis melahirkan ya. Di situ ibu selama 1 bulan itu dia diusahakan untuk membentuk bonding dulu sama anaknya. Jadi di situ memang menyusui langsung. 1 bulan pertama dianjurkan untuk menyusui langsung ke anaknya, tetap disusui, jangan diperah dulu. Begitu 1 bulan mau masuk kerja, disitulah ibu dianjurkan untuk memerah ASI. 1 bulan sebelum bekerja. Jadi pada saat bayi bangun, ibu disusui langsung. Nanti kalau bayinya tidur, kalau kondisi ASI-nya masih penuh, dipompa, diperah, nanti dimasukkan ke gelas-gelas kecil, ada botol penyimpan ASI ya, sekitar 100 cc. Itu dimasukkan ke situ, itu boleh kita simpan di lemari es, bisa di chiller ataupun di kulkas, di freezer. Iya, di freezer. Jadi tapi kalau dikeraskan. misalnya, jadi kalau misalnya 1 bulan sebelum bekerja kan berarti tidak bisa. Kalau chiller itu hanya bisa maksimal dia 5-6 hari. 5-6 hari. Pemakaiannya harus dihabiskan dalam 5-6 hari. Kalau di chiller. Kalau misalnya di freezer itu bisa tergantung kulkasnya, kulkas 1 pintu atau 2 pintu ya. Kalau
kulkas freezer untuk ASI itu, itu bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun malah. Wow, ulala dokter ya. Iya, jadi memang kualitas ASI yang langsung diminum fresh from the oven dibandingkan dengan ASI perah itu memang berbeda. Iya, tapi itulah tadi kita akan mencari tidak ada akar pun rotan pun jadi yang penting ASI. Ya kita akan memberikan tetap ASI gitu kan, walaupun dengan caranya ASI perah. Jadi kualitasnya memang berbeda, bukan kualitas ya, rasa yang diminum oleh bayi itu akan berbeda dengan ASI yang disimpan lama. Jadi caranya makanya jangan lama-lama menyetok ASI di dalam kulkas. Paling enggak tadi sebulan sebelum bekerja sudah dipompa. Jadi kita keluarkan yang lama dulu. Kalau misalnya ibu bekerja, itu udah diturunkan dulu dari freezer malamnya, 12 jam dia akan cair, ditaruh di chiller. Nanti kita ajarkan kepada neneknya atau misalnya yang membantu di rumah, kakak yang jaganya, ini nanti kalau misalnya 2 jam lagi si adik udah haus nih, sebelum bekerja kita susui dulu sebelum bekerja. Jadi begitu dia kan tidur ya, nanti 2 jam lagi biasanya dia udah mulai haus. Nanti diambil dari chiller yang tadi sudah ASI-nya sudah encer, diambil mangkok yang berisi air hangat, terus botolnya tadi dimasukkan ke dalamnya, diputer-puter supaya suhunya itu jadi hangat dia. Nah, jadi hangat sama dengan suhu lingkungan, suhu udara sekitarnya. Nanti kalau sudah kita rasa udah ini, baru kita tuang. Medianya pun harus menggunakan media gelas atau cup feeder, atau menggunakan sendok ataupun sedotan pipet. Pipet ASI. Tidak boleh tidak boleh menggunakan dodot. Oh, tidak boleh menggunakan dodot. Tidak boleh menggunakan dodot maupun empeng. Setelah dihangatkan, jangan ditaruh di dalam dot. Kadang-kadang kan banyak ya kesalahan ibu yang bekerja itu mau praktis, jadi ASI perah itu dimasukkan ke dalam botol dot, dikasih pakai dodot anaknya. Kenapa nggak boleh? Karena itu membuat bingung puting. Ya, dan menyebabkan penyapihan dini. Ya, penyapihan dini pada ibunya, nanti anaknya nggak mau lagi dia menyusu langsung pada ibunya, karena udah lebih enak dapat dodot. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita taruh ASI perah di dalam dodot, kita tuang gini aja udah ngucur dia. Jadi tidak perlu bayi malas ya dok ya. Jadi itu akan membuat bayi malas untuk mengenyot lagi di payudara ibunya, sehingga dia udah ngambek aja gitu. Kenapa ibu kasih yang enak-enak sama saya, sekarang saya disuruh kerja berat lagi, kan gitu ya. Karena bayi-bayi ini pintar-pintar. Dia bayi-bayi ini walaupun pintar, belum bisa berbicara, tapi dia bisa mengungkapkan ya dok ya. Bisa merasakan dan bisa tahu mana yang nyaman sama dia, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah komitmen untuk memberikan ASI dan sampai 2 tahun, untuk keberlangsungan proses ini sampai 2 tahun itu dibutuhkan itu tadi manajemen ASI perah. Jadi pemberian ASI perah itu harus tidak menggunakan media dodot. Jadi gunakanlah media lain untuk pemberian ASI perahnya, yaitu dengan menggunakan cup feeder atau sendok atau pipet ASI gitu. Jangan gunakan dodot atau empeng pada bayi. Karena itu nanti memang akan membuat ibunya jadi patah hati. Diduakan, serasa diduakan dia. Kenapa sekarang kok nggak mau lagi ya nyusu ke saya? Kok lebih suka sama dodot daripada sama payudaranya? Kan jadi patah hati ya ibunya. Jadi otomatis ibunya nanti jadi stres, depresi, ASI berkurang, kayak gitu. Baik. Ini merupakan salah satu informasi yang luar biasa pemirsa, bahwa ASI jangan ditaruh di dalam dot, itu akan membuat ibu patah hati. Ya, seperti penjelasan Dokter Yusra tadi. Ini seputar pemberian dot, dokter, antara payudara dan dot. Itu kan proses mengisapnya juga beda, dokter. Kalau payudara, dia agak gempuk gitu, dokter. Tapi kalau dodot itu, apakah ada berpengaruh untuk kesehatan bayi, dok? Iya, betul. Jadi penggunaan dodot ya, penggunaan empeng itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi gerigi bayinya. Pertumbuhan gusi, perkembangan gusinya ya.
Kalau anak ASI itu dia akan menangkap erola, jadi puting masuk ya, erola akan ditangkapnya dan mulutnya akan mengembang ya. Jadi dia akan menggerakkan otot-otot rahang. Jadi secara maksimal untuk menyedot ASI itu supaya keluar. Iya, jadi terangsang bagian. Iya, terangsang bagian dari otot rahangnya, sehingga dia nanti akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan usianya. Tapi kalau misalnya dengan dodot tadi, dengan isapan yang sedikit aja atau dituang sedikit aja, jadi malas dia untuk menggerakkan otot rahangnya. Sehingga kalau untuk pertumbuhan anak itu kan dari usia 0 sampai 2 tahun, dia akan melebar ya, ini nanti rahang giginya ini. Itu akan berfungsi supaya nanti untuk pertumbuhan gigi geliginya itu jadi lebih bagus, karena rahang yang gede, rahang yang besar, sesuai dengan pertumbuhan usia, dia akan membuat gigi-gigi itu akan tumbuh dengan bagus, dengan baik, seperti itu. Tapi kalau dengan penggunaan dodot dan empeng tadi, dia akan tidak akan merangsang pertumbuhan dari rahang tadi, tidak akan dilatih dia untuk berkembang rahangnya. Dan otomatis pertumbuhan giginya akan jongos nanti dia. Oh begitu. Akan jongos giginya, apalagi yang bagian depan. Ya, sering kita lihat anak-anak yang menggunakan dodot atau apa itu, jadi gigi depannya itu lebih nonjol dibandingkan dengan anak yang ASI. Karena dia berbeda, walaupun dibuat puting nipel dari dodot itu sesempurna mungkin, seserupa mungkin dengan payudara, dibilang menyerupai payudara ibu, itu tidak sama. Jadi ciptaan Allah itu betul-betul luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan ciptaan manusia. Masya Allah. Kita dapat mendengar keunggulan-keunggulan lain satu persatu sudah terbuka, dokter. Jadi untuk masalah selama ibu menyusui seperti baby blues, mastitis, untuk layanan di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, apa saja yang ada untuk masalah ASI ini, dokter? Iya, jadi banyak ya ibu-ibu yang terkendala masalah dalam proses menyusui. Pertama, puting lecet. Puting lecet itu disebutkan karena posisi dan perlekatan bayinya itu tidak bagus, tidak benar. Ya, tadi itu ilmu lagi ya, dok ya? Iya, itu ilmu lagi. Jadi selama ini kita taunya letakkan aja bayi di tangan, langsung susui, yang penting mulutnya ngangap kayak gitu ya, langsung ditangkap payudaranya. Ternyata nggak seperti itu. Posisi itu, posisi dan perlekatan itu membuat masalah juga ya, dok ya? Iya, betul. Jadi posisi yang baik itu adalah bayi harus tegak lurus menghadap semua ke arah ibunya. Jadi nggak boleh itu cuman kepalanya yang gini tapi badannya lurus gini. Ini akan sakit kalau kita nelan minum air putih aja gini, ini sakit ya, nggak enak rasanya. Jadi harus tegak lurus. Badan bayi itu harus tegak lurus menghadap ke arah payudara ibunya. Perut menempel pada perut. Terus posisi perlekatan mulutnya juga seperti itu. Jadi mulut membuka lebar. Sebagian erola itu akan masuk ke dalam mulut bayi, sebagian besar ya. Puting berada di dalam. Terus pipi akan mengembung ya. Pipi akan mengembung, nanti akan kita dengar bayi itu akan menghisap dengan bagus. Kocak gitu. Jadi posisi dan perlekatan itu yang paling banyak menyebabkan puting lecet. Karena kalau misalnya posisi dan perlekatannya tidak baik, menyebabkan puting itu digigit dengan gusinya. Jadi harusnya dia kan yang diinyaknya di erola. Nah, tapi karena posisi dan perlekatannya tidak bagus, jadi gusinya itu nempelnya bukan di erola, tapi putingnya. Inilah yang membuat puting lecet. Lama-lama lecet, akibatnya ibu jadi enggan menyusui bayinya. Payudara jadi bengkak, tidak dikeluarkan ASI-nya karena masih sakit nih ya, karena puting lecet. Akibatnya jadi mastitis, payudara bengkak, jadinya mastitis, udah terinfeksi. Nah, akibatnya baru harus dilakukan operasi untuk penanganan mastitisnya. Jadi dikasih keluar? Iya, nanti akan dioperasi, dikeluarkan nanahnya, baru nanti akan dilakukan penjahitan dan pemasangan drain. Baik, paling banyak sih biasanya itu. Terus dengan masalah yang lain itu tadi mungkin bayi dibiarkan terlalu lama tidak bisa menyusui pada ibunya. Jadi harus dilakukan relaktasi. Relaktasi itu usaha untuk menyusui kembali gitu.
Jadi selama ini mungkin dikasih sufor, dikasih dodot, atau dikasih ASI perah, tapi tidak pernah bisa menyusui langsung ke ibunya. Nah, itu paling banyak. Jadi keberhasilan ibu menyusui itu adalah keberhasilan kalau bayi mau menyusu pada ibunya dan ibu dapat menyusui bayinya. Jadi kebanyakan fenomena yang berkembang saat ini adalah apalagi mama-mama muda ya, itu tetap dikasih ASI tapi dengan cara diperah. Diperah kasih dodot, diperah kasih dodot. Kayak gitu. Itu bukan keberhasilan menyusui. Memang diberi ASI tapi untuk bondingnya tidak dapat. Untuk bonding dan hubungan kedekatan antara ibu dan anak itu sangat berbeda. Iya, pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin apa saja layanan tentang ASI ini, dokter, atau program-program apa saja yang mendukung agar ibu mau menyusui? Iya, kita di Rumah Sakit Zainal Abidin ini sudah ada poli laktasi ya. Di bagian poli kandungan kita sudah ada tempat tersendiri, kita sudah ada kamar laktasi sendiri. Kalau misalnya ibu-ibu yang mempunyai masalah untuk menyusui bisa langsung datang ke poli di Zainal Abidin. Semua masalah insya Allah bisa kita tangani. Di situ ada konselor. Di situ ada konselor ASI-nya. Kita sudah juga mempunyai konselor ASI dari bidan dan perawat di Zainal Abidin. Terus kita merupakan rumah sakit yang sayang ibu. Jadi kita tidak tidak menerima support dari tidak menolak untuk pemberian support dan kerjasama dengan susu formula ya. Jadi setiap pasien yang melahirkan secara normal maupun SC kita usahakan untuk dilakukan IMD. Inisiasi menyusu dini. Nanti setelah dilakukan IMD baru akan dirawat gabung. Nah, dirawat gabung itu merupakan suatu program juga supaya bayi bisa berdekatan secara 24 jam pada ibunya sehingga ibu bebas untuk menyusui bayinya. Di ruangan sendiri kita juga akan visit ya setiap harinya, dan ada konselor-konselor ASI kita juga dari dokter maupun dari nakes itu akan membantu melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang ASI, dan apabila ibu mempunyai kesulitan dalam menyusui, proses menyusui, kita akan ini di ruangan. Akan bantu ya. Ya, pemirsa, berarti untuk Rumah Sakit Zainal Abidin proses IMD pasti dilaksanakan dan kita tidak memberikan sufor untuk bayi, tetap ASI. Baik dokter, pertanyaan terakhir dokter, pesan dan solusi-solusi apa untuk para ibu yang sedang berjuang saat ini dalam memberikan ASI? Terima kasih. Jadi pesan kepada ibu-ibu semua, jadi ASI ini merupakan suatu yang sudah lama tapi harus diperbaharui pemahamannya. Ya, jadi carilah ilmu yang sebanyak-banyak yang mengenai ASI, ikuti pelatihannya, ikuti misalnya ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan tentang ASI, ataupun ada organisasi-organisasi yang berkecimpung di ASI memberikan informasi tentang ASI baik di Instagram, Facebook maupun kegiatan-kegiatan ilmiah, webinar maupun Zoom. Harus ibu ikuti gitu. Sekarang kalau banyak bisa, ya dok ya, informasi apapun. Diajak suami beserta nenek-neneknya. Karena tadi itu pendukung ASI itu bukan hanya keberhasilan kita sendiri, tapi apalagi pada ibu bekerja ya. Keberhasilan dalam pemberian ASI itu adalah keberhasilan dari orang-orang di sekitar kita juga. Gitu, walaupun untuk pembantu kita sendiri sangat berperan ya, karena kalau kita nggak ada di rumah, dialah yang akan memberikan ASI perahnya tadi kepada anaknya. Makanya gali ilmu sebanyak mungkin tentang ASI, pelajari, ikutkan dukungan dari orang-orang sekitar kita, support system kita. Ibu mengerti, tidak usah khawatir, dan kalau misalnya memang setelah melahirkan dan ada masalah dalam proses menyusui nanti sampai 2 tahun, langsung berkonsultasi ke konselor ASI. Ada di Zainal Abidin ataupun di luar ya. Kalau saya ada di Aceh Peduli ASI, boleh untuk langsung segera mungkin untuk berkonsultasi kalau memang ada permasalahan, karena semakin lama kita pendam-pendam, semakin lama kita tidak mencari solusi, itu akan membuat lebih sulit nantinya. Semakin cepat anak itu misalnya memang ada bermasalah, semakin mudah untuk dilakukan perbaikan. Dan insya Allah bisa dapat memberikan ASI sampai 2 tahun tadi. Dan pada ibu bekerja,
coba pelajarin tentang manajemen ASI perah, ya, karena itu tadi pemberian ASI perah sangat membantu pada ibu-ibu kita yang bekerja. Semoga ibu-ibu semua bisa memberikan ASI sampai 2 tahun. Amin. Iya. Terima kasih dokter atas penjelasannya yang luar biasa. Semoga siapa saja yang mendengar informasi ini dapat memberikan support yang luar biasa kepada ibu menyusui. Baik sahabat edukasi dan semua para ibu, jadilah pahlawan ASI oleh karena Allah telah menciptakan air susu ibu hanya untuk bayi dan tidak ada satu makanan pun yang dapat menggantikan keunggulan dari ASI. Dan di antara ribuan jasa ibu yang paling besar adalah menyusui. Baik, karena hari ini merupakan topik yang sangat spesial bagi saya, jadi acara akan kami tutup dengan sebuah pantun. Kaleng susu isinya rengginang, nak dimakan rasanya bau. Terdengar bayi menangis lantang, hanya ASI yang dia mau. Silakan dokter. Main sepeda berhati-hati, makan nasi sambal terasi. Ibu ayah senanglah hati, anak sehat karena ASI. Cakep. Baik, terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya pembawa acara Cut Eka Putri Ubid dan narasumber kita Dr. Yusra Septifera, spesialis Obgyn. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.